hata nasuburung sian saru naroha. Iman na mangaramuti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salum Horas. Hatan itu hata di kita di bagas sadarion di hari yang berbahagia buat keluarga Storus dan Simbolon. Secara khusus buat Daniel Albert Hasurungan Sitorus dan buat Rola Mestriani Buru Simbolon. Tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 17. Bahasa Bataknya sonon manidok disi. Omma hupati kotuhamu masih haholongan mahamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Perkataan yang simpel, sederhana, tapi berisi yang cukup dalam pemahamannya. Berbicara, meneringati tentang mengasihi itu mudah dan gampang. Secara umum, jodoh kita maka tahuni sederhana. Alai ketika disuruh mengimplementasikan ahado holong, jala buado holong, disoma bui tubuh gudang aka paru kilon. Tapi apakah dasar kenapa Tuhan mengajarkan dan memerintahkan sebuah kata yang sederhana tapi memaknai arti yang dalam? Dalam secara alami kehidupan kita ini, secara nature-nya, taringot tu holong ngarukian. Dakola jolma na puna holong. Di luar ni jolma pahapana pe aronggo holonga. Mulu tabereng di keberlangsungan ni hidup nata apa-apa ini apa yang kita pelihara itu sebenarnya di situ sudah ada tersirat kasih yang diciptakan Tuhan ketika dunia ini diciptakan. Tapi kasih yang diberikan kepada manusia itu adalah kasih yang lebih, kasih yang mulia. Karena kasih yang diberikan Tuhan itu, yang diberikan kepada orang-orang atau kepada manusia itu adalah merupakan bagian representatif daripada Allah. Karena itu bagi setiap orang harus sadar, harus tahu bahwasanya Tuhan punya misi, kenapa kita ada, mengapa saudara ada, mengapa saya ada. Jadi hidup kita ini bukan mau mengada-ada. Tapi dalam proses kehidupan kita ini, Tuhan menginginkan sesuatu daripada kita. Artinya apa? Setiap orang di dunia ini memiliki misi. Misinya apa? Mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah yang harus kita pahami menjadi sebuah landasan dan pedoman hidup manusia. Mengapa Tuhan mengatakan itu? Karena hanya itu yang boleh membuat kehidupan di dunia ini to be continue, berkesinambungan. Demikian juga buat Daniel Albert Hasurungan Sitorus dan Rola. Kita kemarin dalam bincang-bincang ya, kita diskusi tentang, saya tidak ulangi lagi apa dasar pernikahan. Saya sudah bilang sama Daniel kemarin sama Ola ya kan. Kita sudah diskusikan apa dasar pernikahan dan apa tugasmu Daniel, apa tugasmu Ola. Karena memang di dalam kehidupan kita ini, dalam membangun sebuah keluarga itu,
punya fondasi yang benar. Bukan harta, bukan kekuatan, bukan apapun. Tapi fondasi keluarga itu sekarang yang ditanamkan oleh Tuhan buat keluarga yang baru ini adalah Yesus berkata, kasihilah seorang akan yang lain. Berarti yang mau dikatakan di situ, Daniel harus benar-benar memahami ada sebuah mandat, sebuah amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel supaya Daniel mau mengasihi Ola dan sebaliknya. Karena kita, saudara berdua adalah bagian daripada representatif Allah sehingga keluarga ini menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi contoh bagi orang lain. Bahwasanya di tengah-tengah keluargamu hadir Allah. Ketika kasih itu nyata dalam kehidupanmu berarti di situ juga digambarkan bahwasanya Allah hadir. Tapi ketika kasih itu tidak hadir di situ, itu adalah gambaran Allah tidak hadir di situ. Jadi seringkali kita sebagai orang percaya mempertontonkan bagaimana hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. Makanya saya katakan kemarin buat Daniel kan, tugas sebagai suami apa kemarin Daniel? Sebagai imam. Baru habis itu kamu harus bagaimana? Mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ola, bagaimana tugasmu kepada suami? Penolong, helper, ya kan? Soal penolong itu helper, dia harus tunduk. Itu teh. Jadi artinya Ola itu helper, penolong yang sepadan, yang setara. Tapi di situ kita mau katakan apa yang mau kita pertunjukkan di situ. Daniel sebagai kepala keluarga, sebagai imam, harus mampu menunjukkan kasih Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Dan di situ juga Ola harus mampu menunjukkan ketaatanmu kepada suamimu sama seperti katakan jemaat kepada Tuhan dan sebaliknya. Itulah dasar yang harus kita coba pegang terus. Jadi kalau umpamanya saya bilang kemarin itu, kalau umpamanya Daniel bertingkah, hai suami, kasihilah istrimu. Kalau Ola yang bertingkah, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Odona jujur tahalu pakon. Acugala di sukun wae kita wado tututi kita pasu-pasu ho ahado na idokon ni paditai dangar tusi be ngalupa be. Acugala di sukun wae di hita ay ngotoro pe manginang ahado jamita tiki di pasu-pasu ho ngalupa be. Iro rajo joti tagabe gudang hamaolod di rumah tangga. Jamita ni paditai mamulu songoni ujung gedang dingok be hata napabor haton mamongoti parumah tanggaon. Janon isuku bejo kamataru inata de. Ayadu tu hata itu hata napabartok kita hati hei. Ketika kita melupakan itu padahal pada saat ini kita mengatakan inilah dasar, inilah pedoman, inilah landasan menghantarkan dirimu memasuki sebuah keluarga yang baru. Ketika kita tidak tahu dasarnya, lalu di ujung sana akan muncul sebuah persoalan yang hebat. Sebenarnya firman Tuhan itu adalah firman yang punya kuasa. Jadi firman Tuhan jangan menjadi lip service. Asal mah dibigi, asal mah dipasu-pasu. Tidak Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan sebuah keluarga. Jangan kita mengatakan kalau sudah punya banyak harta lalu keluargamu akan langgeng dan awet dan lestari. Tidak. Ada banyak orang karena harta cerai, hancur rumah tangganya. Jangan kau bilang karena kau punya jabatan dan segala macam lalu keluargamu akan hebat. Tidak.
Tapi keluarga itu mau miskin mau kaya, ketika landasannya adalah firman Tuhan, dia akan tetap teguh dan tegar. Itu sebabnya kemarin saya mencoba mengatakan kepada Daniel, apapun yang terjadi, susah atau senang, kaya atau miskin, sehat atau sakit, tidak ada alasan untuk mengatakan sirang mahita, cerailah kita, tidak ada. Makanya ingat cincin yang kau pakai itu. Jangan hanya seperti saya katakan kemarin itu hanya sebagai simbol semata. Tapi di situ termaktub cinta kasihmu itu sebagaimana cinta kasih Kristus yang tetap abadi. Inilah yang harus benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya dipanggil oleh Tuhan pada saat ini. Oma hupatikot Tuhamu masih haholongam mahamu. Bolehkah orang yang ego mengasihi? Tidak. Bolehkah orang-orang yang selalu bersikap individualistik mengasihi? Tidak. Tapi orang-orang yang mampu mengasihi adalah orang yang mengenal kasih Kristus kepada dunia ini. Orang yang mampu melihat bagaimana pengorbanan Yesus kepada dunia ini. Orang yang mampu melihat sebuah dedikasi Tuhan Yesus kepada dunia ini. Dari situlah dia belajar betapa kasih itu mulia. Karena itu seorang suster Teresia di Kalkuta pernah mengatakan sebuah pengakuan. Dia katakan, saya adalah pensil yang ada di tangan Allah untuk menuliskan surat cinta kepada dunia ini. Artinya kehadirannya di dunia ini harus punya dampak. Menuliskan surat cinta kepada dunia ini. Dan dia sudah menunjukkan itu bagaimana dia mengasihi orang-orang kecil, orang-orang miskin. Dia keturunan orang kaya dan mau mempersembahkan dirinya menjadi seorang suster, meninggalkan kekayaan dan mau bergabung dengan orang-orang miskin. Dan itulah bukti nyata dia ingin melakukan kasih Allah kepada orang lain sebagai wujud cinta kasihnya kepada Tuhan. Jadi demikian juga dengan Daniel. Daniel mengasihi Allah adalah sebagai wujud cinta kasih kepada Allah. Mungkin kita pernah mendengar seorang perempuan yang pernah menikah, seorang pilot. Pilot ini wajah sudah terbakar karena pernah mengalami kecelakaan, tapi dia tetap menikahi sang pilot. Ketika ditanya dalam sebuah acara, mengapa mau mengasihi orang yang sudah seperti ini? Tapi karena dia orang Kristen, dia katakan di acara KND pada saat itu, mungkin orang melihat saya gila karena saya mengasihi orang yang buruk rupa. Tapi saya ingin menyatakan kasih saya kepada Allah melalui dia. Anggo hita na ulo songoni belum tentu. Kebanyakan kita mengasihi orang lain melihat wajahnya ganteng atau cantik, kaya atau miskin. Itu tamang inang? Ay torta berenggo, bibit, bobot, bebet. Itu tahe, anak ngisyon, sedion. Jalabuah keluarga nyon. Ido somalna. Ido manginang jujur jo itu teh. Ya itu. Itu yang sering terjadi.
Langkah orang-orang yang seperti itu. Tapi itulah sebenarnya yang harus kita renungkan pada saat ini. Kasih yang bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Kasih bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi kasih yang berasal dari Allah. Jadi patron melakukan kasih bukanlah diri kita, tapi patron melakukan kasih adalah Allah itu sendiri. Jadi nomor lapatan di sini bahwasanya kita ini benar-benar diinginkan oleh Tuhan, jangan hanya sebatas teori, tapi kita harus menjadi seorang aktor firman Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dia patronnya, nggak ada yang lain. Songo dia holong ide bata, songo dia holong ni Kristus tuhita, ido tong naikon hubasata di tonga-tonga ni parsaurata. Jadi dang holong na sektarian, dang holong na egois, dang holong na sempit, alai holong na meluas dope. Unak saya taripu holongi hola sebatas di rumah tangga daong, alai rumah tangga itu habor hatan lahu batu dukon bawa hita na masa holonga di Portibion. Edo banedo kon halak batak jolos ya jauh do baru tu dia. Tu alaman, sian alaman baru tu balian. Jadi kasih itu harus benar-benar kita nyatakan dulu dalam keluarga. Baru habis itu berangkat ke hal yang lebih luas di luar itu. Baru habis itu ke masyarakat umum. Itulah tugas dan peranan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan dipikir kalau mengasihi hanya hal-hal yang indah-indah. Tidak, dalam proses mengasihi juga ada yang tidak indah di situ. Karena satu saat kalau kita baca Yohanes 15 ini, dunia akan membenci dirimu. Berarti ada sebuah persoalan yang akan kita hadapi. Itulah. Kalau saya tadi melihat kalian bahagia, ya saya juga bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak semata-mata terus bahagia. Ya Daniel, di depan sana ada sebuah tantangan. Bagaimana supaya keluarga ini tetap life harmony. Saatnya kita sekarang berangkat dari saling mengasihi. Apa saya bilang kemarin? The power of unity. Jadi kekuatan, kehebatan kita itu ketika mau hidup bersama. Kebersamaan itu hanya ada ketika kita saling mengasihi. Jadi bahagia atau tidak bahagia, sanggup atau tidak sanggup, mampu atau tidak mampu, ada 3 rangkai. Daniel, Ola, dan Tuhan. Hanya itu. Hidupan nedokol di Yohanes 10:5. Daktarulah hamu agiaha anggoso mar dongatonau. Berarti ada Tuhan di situ yang harus campur tangan dalam proses pernikahan kita. Dalam proses keluarga kita, dalam proses persekutuan kita, hanya Tuhan yang boleh memampukan kita. Alanima di bagasobason marhiti-hiti hatan itu hata, atakas naking tabigi patik ni tuhata. Odotong nang tona tu hasuhu to bolon na 2, si torus do si bolon. Molo dito nakon naking dison ima naikon masih hakolongan. Mamukka sa daryon jong-jong ma partuturon. Antara si dorus dokot si bolon. Alay buano asabui marbesan na toktong langgeng. Dangadong asing sian hatan itu kata ikon naing marujakan sian holong ni Tuhata. Molo naong ujahan na siyan holong na siyan Tuhata, molong na hurang lubi, dangbe masih pahata-hatan. So binoto buah besanon, dangaong besongoni. Ngerti? Songon nasi ngati, dangaong be masih pahata-hatan.
alai bui masih jak konan ido holong. Kasih itu menutupi banyak dosa, kesalahan dan segala macam ido. Ketika kita katakan kita saling mengasihi, di dalam kasih itu kekurangan saudara kita, keluarga kita, pasangan kita tidak akan dimunculkan lagi. Tapi yang dimunculkan di situ adalah kebaikan. Jadi ada dua kisah yang bersahabat ketika dalam proses persahabatan ternyata persahabatan itu tidak selamanya langgeng. Satu ketika mereka berjalan mengitari sebuah pantai yang panjang. Di dalam perjalanan itu terjadi pertengkaran. Dan ketika terjadi pertengkaran, lalu seorang sahabatnya, katakanlah si A, dia ditampar karena ada perdebatan mereka. Ketika dia ditampar, lalu dia tuliskan di tepi pantai, pada hari ini sahabatku menampar aku. Lalu datanglah ombak menghembuskan tulisan itu. Dan kemudian mereka juga berjalan dan berjalan. Ketika berjalan, mereka mengitari tepi laut ini, dan ketika mengitari terpelesetlah yang ditampar tersebut. Ketika terpeleset, lalu yang menampar itu menolongnya. Ketika ditolong, dia pergi ke sebuah batu, dituliskan pada saat ini sahabatku menolong dan menyelamatkan aku. Kita bayangkan apa makna dari itu. Ketika dia dilukai, dia tuliskan kata-kata pada saat ini sahabatku menampar aku. Di mana? Di mana Daniel? Di atas pasir. Lalu pasir itu pun disapu oleh air. Tapi ketika dia ditolong dan diselamatkan, di mana dia menuliskan pada saat ini, hari ini sahabatku menyelamatkanku. Dia tuliskan itu di atas batu. Odoran narikod dihitan waing. Akan nahurangi ikon halupa honota. Lupakan kesalahan orang lain. Tapi gorgama akan adenggan nabi nani dongami. Angwe holongi tetap maabadi. Amin. Munak saya ingot na roa nabi nani dongam. Angwe ingotoi saat tu naro Tuhan Yesus berdua liu pedang tikos kita maka holongi. Itu teh. Ringgas pe martang yang ringgas mar minggu dang adongi. Mulu saya ingot-ingoto masa lalu ati. Halayak kana dengkan na benendong kami itorgor gai bae di batu. Hido nati kos maka holongi. Ya Allah. Jadi saat dia melakukan kesalahan, pergi kau ke sungai, ajak dia, buatlah seperti itu. Atau ke laut. Artinya mau kita katakan di situ, mari kita melihat makna dalam kehidupan kita ini tidak akan selamanya langgeng. Tapi Tuhan menginginkan dalam suka dan duka tadi itu, kasihnya harus benar-benar nyata. Sehingga sukacita itu tidak sebatas hari ini. Kebahagiaanmu tidak hari ini, tapi kebahagiaanmu itu akan tetap bersama-sama dirimu. Sekalipun ada pergumulan-pergumulan yang kita jalani. Alani dihita di bagasom pason, marhiti-hiti hatan itu hatam. Marilah kita bersama-sama mencoba korektif, mengkoreksi diri kita. Kalau kita benar-benar merindukan sebuah kebersamaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah perpunguan margatai, tabereng majodisi, ikoswado holong ni tuhata, dang holong na asing, dang ala nasa marga sabing, dang ala nasa mudar na sabing, dang ala nasa huta sabing, alay asal lebih langgengi, ala nauk takasdo di suwaton Tuhan Yesus holong lasian ibadai. Asa marhiti-hiti ima di bagasom bason. Gabi boy
tatusi ado sakap ni di mata di hajong jongata. Jadi selamat menempuh hidup yang baru, situasi yang baru, suasana yang baru, tapi izinkan Tuhan untuk tinggal bersama-sama keluargamu. Agar kasih Tuhan itu mengiringi perjalanan kalian, mengarungi sebuah perjalanan yang panjang. Ingat, ini adalah hari yang berbahagia, inilah hari yang pertama, hari yang terakhir dalam proses pernikahan kalian. Amin. Daung niatmu kan, Daniel? Udah benar kau mengasihi si Ola kan? Ola, sudah kan? Masih ada yang lain lagi menunggu di sana? Masih ada? Oh, kalau ada supaya kita batalkan ini, bisa kita batalkan ini. Sebelum tangan itu memberkati masih bisa. Jadi Daniel sudah serius ini. Ya Allah, sudah serius. Naruh aku be. Jadi tetaplah saya katakan ingatlah tugasmu Daniel. Kau anak paling besar, Hodo Situ Badera. Dan bagi keluarga Ola juga paling besar. Jadi tugas kalian berdua punya tugas yang berat. Sama-sama putra dan putri yang paling besar. Jadi Tuhanlah yang menguatkan saudara berdua. Amin. Martang yang mahita. Tuhan di batang, nau sobahami mariti Kristus Yesus Tuhan nami. Puji kami hu pasangapami ho Tuhan di bagasob bason. Ala di pasaur hodo kami di tonga-tonga di bagas jorom. Di nama ngudurkon anak dot boru ni ruas ni huriam. Ima Daniel Albert Hasurungan Sitorus dot Orwana Rola Mesrani boru si bolon. Nanayang majalo pasu-pasu parbogason sian homar hiti naposom. Jala di bagas obbasot Tuhan hodo napataruhon nasida tuinganalon. Jala marhiti-hitima nunga takas di pabor hatho nasida marhiti-hiti hatam nabadiye. Asa naik takas masih hakolongan nasida di tonga-tonga di perdalanan di ngulu nasida. Ido bohal, ido ojakan, ido gabi pedoman. Nasida lako madalani akaryari na nagsibuluson nasida. Alan itu kan sa homatoktong marhiti tordim na badiyain. Maringan di tonga-tonga ni ngulu nasida. Asa padomu ma roh hadiri siyan nasida. Asa unang gabi jolma na egois nasida. Lai jolma na takas gabi hapuasa ni holongmu. Di tonga-tonga niya kaparsaoran nasida. Alani dongani jala pasu-pasu ma pardongan sarepyo nasida mamuka sadario tutikin na nengro. Asa toktong nasida buy masih olongan di bagasan suka doho duka. Mamora manang pugus sehat manang marsahit. Toktong holong mi mangalinggo mi nasida. Asa taruli aka lomone roham ngulu nasida tutikin na nengro. Pasu-pasu aka ulau do nguluna. Jala urasi nasida Tuhan. Adorak suri jalo nasida pasu-pasu nasiako. Marhiti mudar mo nabadiyay. Asa marhiti-hiti Tuhan takasma jakonon na pasu-pasum sian ho marhiti naposom. Suaksoni ma Tuhan hasuto bulon nami di bagas tikyon. Naung takas pagudang-udakon anak lo buru nasida. Jala humbartu adat ni habato kon nami bulu balga anak pangulion nami bulu balga buru pamulionon nami nunga di batu duon nasida tanggung jawab nasida Tuhan di bagas bason. Alan itu kan saya homotoktong mamasu-masu hasuhuton nami siturus dosi bolon. Sa pasu-pasu ma partuturon nasida mamuka sadarion. Marhiti akaulon adat na naing mardala na nonduk sipul acara pamas-masur di bagas coromon. Asa jongjongi jaleti roi Tuhan. Asa gok dame
do las ni roha itau sanga pidi guar muna badia Tuhan. Sok songonima sudi matahe akan nyotang nasida. Nama dohoti akaulaon dibagasa dari Tuhan pasu-pasu Tuhan. Pasu-pasu mahami saluhna. Asima roham. Jalo matang yang nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.